Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasyafia dari NIM 063 dari kelas 4B. Di sini saya akan mereview tentang uji T berpasangan dan independen. Nah, di sini kita akan menganalisis data hasil motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan. H0 tidak ada perbedaan, H1 ada perbedaan. Nah, di sini kita akan menggunakan uji T berpasangan pada gambar tersebut. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan menganalisis data. Nah, klik data, kita pilih t-test per to sample for min, klik OK. Nah, untuk variabel 1 ini dari pretest sampai 78, variabel 2 post-test sampai 77. Nah, di sini klik label karena saya mengklik post-test atau judul, dari judul sampai 77. Nah, sekarang klik output range, klik, kita taruh di sini, oke. Nah, ini hasil dari t-test per to sample for min. Nah, di sini datanya 18, variannya ini, dan ini rata-ratanya. Nah, kita akan membandingkan t-stat dengan t-critical total atau bisa disebut t-tabel. Nah, t-stat ini min 3,50 dan t-tabel ini 2,10. Nah, di sini untuk yang pertama, kondisi yang pertama tidak cocok atau tidak tepat, dan yang tepat yaitu menggunakan t-stat kurang dari min t-tabel, maka H0 ditolak alias H1 diterima. Nah, jadi t-stat ini kurang dari t-tabel, maka kita warnai apa yang telah kita bandingkan. Nah, jadi t-stat ini kurang dari min t-tabel, maka H0 ditolak sehingga H1 diterima. Nah, untuk menentukan p-value-nya, p-value-nya ini 0,0027. Nah, dibandingkan dengan alfa, yaitu alfanya 0,05. Nah, maka p-value kurang dari alfa, maka H0 ditolak sehingga H1 diterima. Nah, selanjutnya pada kesimpulan ini ada perbedaan data hasil motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Selanjutnya uji independen. Nah, selanjutnya uji T independen. Nah, mohon maaf sebelumnya, itu pada berpasangan ini pada nomor soal nomor 1 menggunakan uji T berpasangan, dan selanjutnya soal nomor 2 menggunakan uji T independen. Nah, di sini uji T independen ini menganalisis data hasil rata-rata banyak istilah yang dihafal kedua kelompok. Nah, H0 ini tidak ada perbedaan dan H1 ada perbedaan. Nah, selanjutnya menggunakan uji T independen. Yang pertama kita akan menguji apakah data ini homogen atau tidak homogen dengan menggunakan uji F. Nah, kita akan mencari varian terbesar dan varian terkecil atau variabel 1 dan variabel 2. Nah, variabel 1 ini yang terbesar dan variabel kedua ini yang terkecil. Untuk mempersingkat waktu, kita akan menuliskan rumus sama dengan var TTS dari angka 3 sampai 9 tutup kurung. Nah, sama dengan var TTS, kita klik dari angka 7 sampai 14, kita tutup kurung. Nah, jadi yang varian terbesar ini ada di 8,2625. Jadi yang 7,7625 ini varian terkecil. Jadi kita tulis variabel 1, sedangkan ini variabel 2. Nah, sudah diketahui variabel 1 dan variabel 2. Kita akan menganalisis data pada uji F. Yaitu kita ke data analisis. Nah, kita akan menggunakan f-test to sample for variant. Nah, variabel 1. Nah, kita akan mengklik dari judul, yaitu bisa disebut dengan label, yaitu dari kontrol sampai angka 9. Variabel 2 dari eksperimen sampai angka 14. Kita
klik label karena saya mengklik dari label atau judul kontrol atau eksperimen sampai angka 9 dan 14. Nah, kita klik output range, kita taruh di sini, klik OK. Nah, di sini hasil dari F-test to sample for variant. Nah, di sini ada data yaitu 16 varian dan rata-rata. Nah, kita akan membandingkan F dan F tabel. Nah, di sini F-nya 1,064 dan F tabelnya 2,403. Nah, di sini kita warnai dulu apa yang akan kita bandingkan. Nah, F ini 1,064 kurang dari min T tabel. Nah, maka homogen. Data tersebut homogen. Jadi F dibandingkan dengan F tabel, yaitu F kurang dari F tabel, maka data homogen. Lalu kita mencari atau menguji p-value. P-value ini dibandingkan dengan 0,05. Nah, untuk p-value-nya ini lebih dari alfa, maka H0 diterima atau data homogen. Kita selanjutnya menguji uji T independen. Kita klik data terlebih dahulu, lalu kita pilih T-test to sample assuming equal variant. Klik OK. Nah, di sini variabel 1, klik. Variabel 2 seperti sebelumnya. Dari eksperimen sampai angka 14. Kita klik label karena kita mengklik dari eksperimen sampai 14. Nah, eksperimen itu judul atau label. Nah, kita output range, kita klik, lalu kita taruh di sini. Nah, kita klik OK. Kita geser. Nah, di sini datanya 16, ini varian, ini rata-rata. Ini hasil dari T-test to sample assuming equal variant. Nah, kita bandingkan T-stat. Kita kasih warna dulu apa yang dibandingkan. Nah, kita bandingkan T-stat dengan T critical to tail. Nah, T-stat dibandingkan T tabel. Nah, T tabel ini akan dibandingkan dengan T-stat. Nah, kita lihat dari sini. Nah, yang cocok itu min T tabel, T-stat kurang dari min T tabel. Nah, T-stat ini kurang dari T tabel. Jadi, kondisi yang tepat yaitu T-stat kurang dari min T tabel, maka H0 ditolak alias H1 diterima. Jadi, untuk menentukan p-value-nya ini, p-value-nya ini 0,45944 dan seterusnya, dan alfanya ini 0,05. Jadi p-value lebih dari alfa, maka p-value kurang dari alfa, maka H0 ditolak sehingga H1 diterima. P-value lebih dari alfa, maka H0 diterima sehingga H1 ditolak. Jadi kesimpulannya ini tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal kedua kelompok. Cukup sekian dari review yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.